Oke, akhirnya setelah berapa lama ya gue nggak bikin video karena tugas akhir di kampus gue akhirnya lulus juga dan akhirnya sempet bikin video ini. Jadi ini sebenarnya barang yang udah lama gue beli ya, tapi demi video ini gue nggak buka hampir kayaknya setengah bulan ada deh. eh Iya kayaknya sekitar segituan deh. Jadi gue simpan barang ini masih dalam keadaan baru sampai ya, baru sampai ke rumah gua dan ini adalah salah satu barang yang sebenarnya rame, jenis barangnya ya rame di pasaran dunia peraudioan. Tapi kalau yang seri ini gua nggak tahu rame apa enggak karena gua baru baru aja benar-benar ngikutin si barang ini. eh jadi gue langsung unboxing aja. Kebetulan gue beli dalam harga yang murah ya. Jadi ini tuh em apa tuh namanya? Di sini nggak ada ya. Jadi ini adalah headphone IEM dari KZ. Pasti lo yang udah pada pernah beli earphone IEM itu pasti lo tau lah merek KZ ya. Udah terkenal banget lah si merek KZ itu di kalangan komunitas pecinta IEM. Jadi kita langsung unboxing aja kali ya. Nah, ini dia KZ EDX Pro. Bisa kebaca nggak ya? Ya, gua harap bisa kebaca ya. KZ EDX Pro. KZ EDX Pro itu salah satu earphone earphone apa headphone ya nyebutnya? Kayaknya headphone ya. Headphone IEM dari KZ yang kalau lu beli di Tokopedia, ini gue beli di Tokopedia ya, dari tokonya CCA. Nanti gua kasih linknya di deskripsi. Jadi dia punya tipe kabel plug-innya itu yang 3,5 mm. Terus frekuensinya 10 sampai 20 ribu Hz. Impedance-nya 24 ohm. Dan sensitivity-nya 112 desibel. Gue nggak begitu paham sih sebenarnya kalau secara teknis ya. Tapi gue penasaran karena ini dijual kayaknya udah banyak banget gitu. Dan kebetulan ini kemarin gue beli murah dari harga aslinya tuh kalau nggak 100 berapa gitu. Tapi kemarin waktu ada flash sale, itu jadi sekitar 80 ribuan. Makanya gue yang penasaran sebenarnya sama IM ini apa enaknya dan akhirnya gue beli gitu. Nah, kalau dari apa namanya? Dari iklannya, si headphone yang EDX Pro ini itu enak kalau dipakai buat dengerin yang bass boosted gitu. Tapi gue juga nggak tahu. Ini ergonomic structure stable. Oh, di sini nggak nggak dijelasin banyak ya. Ini kok banyak tulisan China-nya ya. Gue jadi nggak tahu ya. Gue kalau barang ada banyak tulisan Chinese-nya tuh kadang gue jadi agak-agak gimana gitu, agak-agak nggak yakin lah. Nah, ini barangnya. Nah, ini salah satu kelebihannya si headphone IM ya menurut gua ya. Karena dia bisa ganti gonta-ganti kabel gitu. Nah, kalau yang ini kayak yang tadi gua sebutin di awal, dia plug in ke device-nya itu dia pakai jack 3,5 mm. Ini panjang kabelnya berapa ya? Dijelasin nggak di sini?
nggak ada ya, nggak dijelasin berapa panjang kabelnya. Dan ini kira-kira kayak ginilah barangnya. Nah, keunggulannya adalah si driver dari si headphone-nya itu terpisah dengan kabelnya. Jadi kabelnya ini punya beberapa jenis plug-in device. Itu ada yang Type C, ada yang Lightning setahu gua, dan ada yang 3,5 ini. Gua nggak tahu kalau yang 6,5 itu ada nggak ya. Harusnya ada ya, karena ini biasanya dipakai buat monitoring. Dan ini kebetulan barang apa namanya, stoknya itu adalah 3,5 mm yang gua rasa universal lah ya buat dipakai. Nah, ini tuh harusnya yang ini di kiri ya. Ini yang kiri. Mana tuh? Enggak ada. Ini agak nyusahin ya buat orang yang baru beli ya, gua rasa ya. Karena nggak ada keterangan. Ada nggak ya? Nggak ada keterangan left right-nya gitu. Kalau ini dipasang di sini, apa sama aja? Harusnya gini lah ya posisinya. Karena telinganya kan masuk sini ya. Ini berarti pasangnya gini atau kebalik. Ntar deh, gue cari-cari dulu ya. Ntar kalau lu merasa ini kelamaan, skip aja videonya. Nanti gue bakal percepat juga. Jadi nanti semoga udah ketemu kayak gimana cara pemasangannya. Oke, kita lanjut. Nah, ini udah kepasang akhirnya. Gue ngikutin, sebenarnya gue nggak menemukan panduannya ya di sini juga. Oh, ini ada. Tapi di sini ada tulisannya L, ada keterangan kalau dia nyebutin ada keterangan si LR-nya itu. Cuma di sini kok di drivernya gua nggak menemukan ya. Apa mungkin guanya aja yang sebentar. Ini apa? Oh, bukan. Mungkin guanya aja yang nggak nemuin ya. Tapi gua nggak ngelihat gitu. Di sini ada keterangan left right-nya itu di bagian drivernya, karena sebenarnya itu yang perlu ya. Biar kalau kita pakai surround dia bener lah direksi arahnya gitu. Harusnya kayak gini ya, lu masangnya di belakang kuping kayak yang udah terangin di gambar ini. Ya gitulah kira-kira unboxingnya. Oh ya, tadi dibungkusnya juga dapat ear tips tambahan. Ini kayaknya ukurannya beda, atau harusnya ukurannya beda lah ya, kayak biasanya. Biasanya kalau misalkan lu pesan headphone yang ada ear tipsnya gini, yang karet, itu biasanya lu dikasih yang ukurannya beda, karena ukuran yang biasanya orang beli atau ukuran manusia itu biasanya beda-beda. Tapi ini kayaknya sama. Oh enggak, ini beda ya. Ini ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil. Gue nggak tahu pasti ini ukurannya berapa aja dapatnya, tapi ini ya lu bisa nyesuaiin lah sama ukuran lubang telinga lu. Ada yang gede banget, dan kalau yang sama yang bawaannya nggak beda jauh sih. Yang gede agak lebih besar sedikit kayaknya ya, atau mungkin sama. Enggak sih, lebih gede si karet luarannya ini. Jadi mungkin buat lo yang terlalu gede kupingnya bisa pakai yang paling besar. Oke, paling gitu aja sih unboxingnya. Nanti gua rencana bakal bikin reviewnya juga. Apa sih bedanya headphone IEM
dengan headphone yang biasanya gitu ya. Yang gue biasanya pakai headphone bawaannya Apple. Yang dulu gue sempat pakai iPhone tapi udah nggak lagi. Tapi menurut gue headphone paling enak itu headphonenya Apple. Gue nggak tahu kenapa. Karena ya gue jarang pakai yang ada ear tipsnya gini sih. Karena lama-lama dipakai kan gatel juga ya. Jadi gue pengen nyoba apa sih bedanya IEM sama headphone biasa, dan kenapa banyak banget orang yang beli ini. Padahal kalau dilihat secara tampilan ya, ini nggak minimalis gitu. Karena kabelnya itu bisa lo lihat ya, transparan, dan gue rasa nggak banyak orang suka kabel transparan kayak gini yang ngeliatin isi dari kabelnya itu, lilitan kabelnya, dan drivernya pun transparan gitu, si driver headphonenya. Dan kalau misalkan orang yang nggak suka model kayak gini, ini bakal bilang kalau tampilan kayak gini tuh norak gitu, karena apa transparan. Dan unggulannya harusnya ya ada di suaranya. Jadi gue bakal bikin video tentang review si headphone ini. Jadi tungguin aja, bakal gue bikin videonya. Oke, thank you for watching and see you on the next video. Bye bye.